Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Gimana lagi kalau bukan? Apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Nah sebelum kita masuk ke beritanya, Iya. gue mau tanya nih, hari ini kabar lu kayak gimana San? Hari ini kabar gua alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Pokoknya semangat banget nih. Semangat 45. Gitu karena gue menjalani hari dengan ceria banget nih, Zan. Yes, mantap. Kalau dari lu sendiri gimana hari ini kabarnya? Hari ini Jadi ulang tahun dong. Hari ini sehat kah? sehat, alhamdulillah sehat, masih bisa menghirup udara segar. Iya. Tentu ini makin semangat lagi nih Iya. buat membawakan berita-berita yang menarik ini. San. Betul sekali gitu karena saat ini ada berita-berita yang cukup unik dan juga menarik untuk dibawakan nih. Salah satunya adalah berita yang satu ini nih, Zah. Apa tuh? Ada berita apa, San? Jadi ada berita tentang sebuah mobil berwarna kuning mendadak nyungsep dan mendarat di atas atap rumah warga di Jalan Marta Dinata, Balikpapan, Kalimantan Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, meski mobil menimpa bagian atap rumah warga. A1 ketua A1. Sebuah mobil berwarna kuning mendadak meluncur dari jalan yang menurun dan terjun bebas hingga mendarat di atas atap rumah warga. Mobil tersebut dikemudikan oleh seorang ibu dengan 2 orang penumpang di dalamnya. Dan seluruh penumpang dilaporkan dalam keadaan selamat dari insiden ini. Saksi mata di lokasi menyebut mobil diduga kehilangan kendali saat melintasi jalanan curam. Petugas kepolisian telah melakukan olah TKP dan 1 unit ambulans dikerahkan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Akibat peristiwa ini, warga meminta pemerintah segera melakukan evaluasi sistem keamanan lalu lintas di kawasan rawan kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi itu ya beritanya ya, tentang ada sebuah mobil terjun ke atap rumah warga nih. Kok bisa ya gitu? Kayaknya kelepas kopling deh. Iya. Nah, Jadinya mungkin mobilnya juga langsung mungkin ya supirnya kurang detail atau kurang perhatiin banget ya gitu. iya. Jadi iya makanya itu tuh sebenarnya kok bisa jadi ada sebuah mobil ya dia tuh karena mengalami kecelakaan ya. Mengalami kecelakaan tapi ujungnya tuh adalah ke atap rumah warga. Di turunan kali. Iya. Jadinya rumahnya di bawah. Heeh. Kalau apa karena nggak bisa ngerem, kelempar dah tuh, Iya, jatuh di atap rumah. Sebenarnya kalau misalkan mobilnya itu adalah koplingnya ya masih bukannya kita nggak membenarkan tapi masih make sense lah gitu. Nah kalau motor atau mobil yang Matic kan kayak cuman gas rem doang ya. Iya. Lah itu bukannya tambah bahaya ya? Karena nggak bisa apa namanya? Tapi ngontrol lebih gampang jadinya. Nggak bisa engine brake gitu ya. Kalau kopling kan tinggal Iya. diturunin gigi rendah. Iya. Gitu nggak sih? Tapi kan butuh ada proses untuk mindahinnya itu. Nah kalau Matic kan ya tinggal gas rem tarik rem tangan gitu doang tuh. Tuh ya sebenarnya ini juga berita yang ada di Balikpapan ya gitu Kalimantan Timur. Alhamdulillahnya adalah tidak ada korban jiwa nih Zah. Jadi ya walaupun ada korban luka-luka tapi semuanya selamat ya meskipun rumahnya nggak selamat nih. Iya, rusak lah pasti. Iya, jadi Ketiban, rusak. dar. Itu sih. Itu yang punya rumah pasti kaget tuh. Iya. Lagi tidur, lagi enak-enak scroll. Wah, mobil. Bukan dapat rezeki malah dapat mobil ya. Iya, kaget. Iya kaget. Yo, kagetnya. Oh, kaget. Kaget. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya nih. Ada yang menarik nih, San. Ada berita apa lagi nih? Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Bumi Magani Abrar Himara berhasil mengibarkan merah putih di langit negeri Samba dengan prestasinya. Pelajar SMA YPHB Bogor ini tak hanya berhasil menembus ajang internasional, tetapi juga merebut gelar juara dunia di Gamma World MMA Championship U16 kelas 54 kg yang digelar di Sao Paulo, Brazil. Bumi Himara adalah pelajar SMA YPHB Bogor meraih emas atau juara 1 dalam perhelatan Gamma World MMA Championship U16 kelas 54 kg yang digelar di Sao Paulo, Brazil pada 16 hingga 22 Juni 2025. Bumi tampil mengesankan, 2 lawan pertamanya ditaklukkan lewat teknik submission yang sangat cepat. Sementara di partai final, dia berhasil mengalahkan petarung asal Brazil dengan kemenangan mutlak
Namun di balik gemilangnya sorotan kemenangan, Bumi justru tak punya banyak waktu untuk menikmati pencapaiannya. Tak ada jeda panjang, tak ada pesta perayaan yang berlebihan. Karena ia sudah harus kembali ke latihan untuk persiapan laga berikutnya di Bahrain. Terpisah, Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengapresiasi capaian Bumi Magani Abrar Himara yang berhasil merebut gelar juara Gamma World MMA Championship U16 kelas 54 kg di Sao Paulo, Brazil. Dedi Arahim turut merasa bangga atas capaian yang diraih Bumi. Ia mengucapkan selamat dan apresiasi atas raihan medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Arahim, Wali Kota Bogor, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Ananda Bumi Magani Abrar Himara, siswa SMA YPHB Bogor, atas raihan medali emas di Gamma World MMA Championship di Sao Paulo, Brazil beberapa waktu yang lalu. Prestasi ini tentu membanggakan kita semua, membawa harum nama Kota Bogor dan Indonesia di tingkat dunia. Teruslah berprestasi, namun tetap rendah hati dan jadilah inspirasi bagi generasi muda dan kawan-kawan lainnya. Demikian, selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Rahim berpesan untuk terus rendah hati dan jadilah contoh yang baik bagi generasi muda Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah nih di usia 15 tahun, lu di usia 15 tahun udah ngapain aja kan? Di usia 15 tahun gue masih fokus eskul dan juga belajar ya. Oh, ini Bumi Magani ini wah bisa mengharumkan nama Indonesia di usianya yang masih muda ini. Apalagi di Brazil ya. Iya. Waduh, orang-orang kan Brazil kan dibilangkan dengan sebagai negeri samba atau negeri sepak bola ya gitu. Dan ini bisa mengharumkan namanya, tapi bukan dari sepak bola nih, dari kejuaraan MMA. MMA lu tau nggak? Apa singkatannya tuh atau kepanjangannya? Mixed Martial Art. Oh, itu artinya tuh. Iya, jadinya ya apa namanya? Kayak Habib. Habib kenapa? Habib Habib Nurmagomedov. Nurmagomedov kaget. Itu kan gua, MMA. Udah kayak gitu. Itu MMA dia. Iya, itu MMA. Jadinya ajang pertarungan tapi dia mixed martial. Jadinya percampuran, bukan tinju doang, tapi ya bisa pakai kaki, bisa pakai tangannya. Jadinya bisa gak cuman satu aturan kan. Kalau boxing biasanya satu aturan doang, boxing doang gak boleh pakai kaki. Nah ini mix berarti semuanya boleh tuh. Nah ini usia 15 tahun, wah udah jago MMA, ngeri sedap ini. Iya, udah ikut kejuaraan di kelas 54 kilo ya gitu pada usia masih 15 tahun, padahal ini harusnya yang jadi perhatian dari pemerintah sih. Maksudnya orang-orang seperti ini tuh yang harus diberdayakan ya. Harus disponsorin ya, karena kan atlet-atlet tuh butuh sponsor. Biar terus terang dan latihannya semakin ini lagi, semakin intens. Iya. Karena yang diharapkan para atlet-atlet adalah selain mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional, dia juga mengharapkan dukungan pemerintah, sponsorship buat lebih berkembang lagi karirnya. Iya, ya karena maksudnya kalau kita lihat lagi pasti prestasi Indonesia itu sudah ada banyak banget ya gitu, dan harusnya nggak cuman dari pelajar dari SMA Bogor, tapi ada Bumi Magani Abrar Himara yang lainnya nih. Iya, ada seperti Bumi ini yang lain-lainnya. Gak cuman di ajang MMA doang, tapi bisa di ajang sepak bola, mungkin nyanyi atau mungkin apapun itu ya. Apapun itu lah gitu, prestasinya yang harus kita dukung dan harus ada support dari pemerintah lebih lanjut nih. Benar. Jadi semangat terus buat para pemuda-pemuda di luar sana. Kalian jangan minder kalau masih kelihatan amatir, karena apa yang kalian impikan akan segera tercapai kalau kalian percaya itu akan tercapai. Amin. Asik. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, San. Betul, ini ada berita lagi. Tadi kan kita udah ngomongin pemerintah nih. Ini ada pemerintah dari DKI Jakarta nih. Iya. Ya, jadi ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, atau gubernurnya ya gitu. Gubernur Jakarta Rano Karno ini menyampaikan tentang kebijakan diskon sebesar 50% untuk tempat hiburan malam di Jakarta. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah provinsi kepada wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam membayar pajak daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberikan diskon hingga 50% untuk tempat hiburan malam, termasuk hotel, restoran, dan tempat kuliner. Kemudahan ini merupakan bentuk penghargaan Pemprov DKI terhadap masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, kebijakan ini akan dimulai pada awal Juli 2025.
dan meliputi berbagai komponen dalam industri hiburan. Udah Pak Gub udah bilang loh, diskon pajak 50%. Udah di statement pada waktu kita malam itu memberikan reward kepada pembayar pajak. Dan pada teman-teman doorstop memang Pak, mulainya adalah di awal Juli. Kita tahu. Ya, termasuk makan. Ya, kalau perhotelan di situ ada hiburan pasti. Pasti komponennya adalah di hiburan. Hiburan tuh hotel, makan, minum segala macam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Nah ini dengan adanya diskon 50% ini lu ada nggak kayak rencana-rencana buat datang ke hiburan malam atau kafe, restoran? Ya tentunya sih, karena kesempatan ini kan siapa tahu nggak datang 2 kali ya. Nah karena ya sebagai warga Jakarta harus memanfaatkan momentum ini sih kok dari gue ya gitu. Gue mungkin bakal ke kayak restoran mungkin atau ke tempat-tempat lainnya gitu mungkin, karena nanti gue coba kayak riset dulu nih kira-kira apa aja yang menarik nih gitu. Soalnya kan ini kan restoran atau kayak diskon 50% yang diterapkan untuk kayak restoran, hotel dan lain-lain ini kan merupakan apresiasi lah gitu bisa dibilang ya oleh pemerintah daerah kan kepada restoran atau hotel yang wajib bayar pajak gitu. Yang sudah membayar pajak penuh ya. Secara aktif. Oke, kita lanjut saja nih ke berita selanjutnya nih San. Yaitu ada tim SAR gabungan mencapai lokasi WNA asal Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani pada kedalaman jurang 600 meter. Korban ditemukan dalam kondisi tewas pada Selasa malam 24 Juni 2025. Pada Selasa 24 Juni 2025, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menjangkau posisi JDSP 27 tahun, wisatawan asal Brazil, yang dilaporkan jatuh ke arah Danau Segara Anak di sekitar Cemara Nunggal, Gunung Rinjani. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengkonfirmasi bahwa status JDSP telah meninggal. Diperkuat setelah 3 personil tim SAR menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung dibungkus untuk persiapan evakuasi. Sebanyak 7 personil melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan 3 orang di anchor point kedua di kedalaman 400 meter. Sedangkan 4 orang lainnya berada di samping korban kedalaman 600 meter. Nantinya jenazah korban akan dilakukan evakuasi medis udara untuk menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda NTB. Pada kesempatan ini, saya akan sampaikan perkembangan operasi SAR yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional bersama tim SAR gabungan dalam operasi pencarian dan pertolongan terhadap pendaki atas nama Juliana DSPM, warga negara asing Brasil, di Taman Nasional Gunung Rinjani. Pada hari ini, Selasa 24 Juni 2025, dapat saya sampaikan bahwa pada pukul 16.52 WITA, 7 orang rescuer yang diturunkan telah dapat menjangkau di kedalaman 400 meter. Pukul 18.00 WITA, 1 orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Proses evakuasi ini mendapat perhatian serius dan akan dipantau terus oleh Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah ini kan akhir-akhir ini lagi ada omongan banyak banget ya, apalagi dari netizen-netizen Brazil nih yang lagi rame-ramenya di media sosial. Presiden kan kita juga bahkan menyerang itu presiden kita ya. Dan akhirnya pendaki Brazil ini telah ditemukan oleh tim SAR setelah beberapa hari ini ya pencarian ya. Nah ini emang
Kalau menurut lu nih mendaki gunung emang sesulit apa tuh, San? Sebenarnya kalau kita lihat mendaki gunung cukup beragam gitu, dan juga kalau dari video-video yang beredar di media sosial ya, Gunung Rinjani ini kan emang memiliki kedalaman yang cukup memiliki ketinggian yang cukup Menantang dan juga jalurnya yang cukup ekstrim. sangat-sangat terjal gitu. Bahkan dia tuh jatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter nih, Zar. Jauh banget itu. Iya, hal itu tuh yang kayak ngebuat gue yang ngeliat videonya aja tuh kayak ngerasa ini emang terjal banget sih, dan beneran berbahaya banget lah gitu bagi para pemula yang pengen naik gunung ya sebenarnya ya gitu. Dan harusnya gue juga cukup apresiasi kepada tim SAR kita nih, itu sudah melakukan aksi cepat tanggap lah gitu, walaupun kita bisa melihat lagi dan ternyata orangnya itu sudah meninggal dunia ya gitu. Dari pendaki Brazil. Tapi kalau menurut lo dengan adanya itu kan rame nih netizen Brazil sampai Gunung Rinjani ini di spam bintang 1. Iya, bintang 1. Kalau menurut lo gimana, San? Sebenarnya itu kita juga udah konten lagi ya, nggak cuman netizen Brazil yang ngasih bintang 1 kepada Gunung Rinjani ini, tapi netizen Indonesia juga ngasih bintang 1 kepada Sungai Amazon gitu. Jadi kalau kita lihat lagi Sungai Amazon itu di Google Maps itu sekarang bintang 1 gitu, dan juga komennya diserbu oleh netizen dari Indonesia gitu. Jadi kayak ajang duel antar dua negara nih, netizen dua negara gitu. Dan tentunya pasti ini ya jangan berlanjut ya, karena kan ini masalahnya udah selesai nih, udah ditemukan dan sudah ada langkah preventif, jadinya peperangan seperti ini nih kayak nggak perlu gitu loh. Ya kita harapkan sih semoga nggak ada korban jiwa lainnya ya gitu, baik di Gunung Rinjani atau di gunung manapun ya gitu, apalagi melibatkan warga kita sendiri atau warga internasional gitu, negara-negara lain. Lebih ini lagi ya, para pendaki tentunya harus lebih aware lagi, persiapannya harus lebih mateng, mentalnya. Karena ya sulit kalau kalian daki gunung tapi malah nyusahin orang kan, malah nambah PR lagi. Soalnya kalau kita mendaki gunung kita pasti melewati lembah ya. Iya, mendaki gunung lewati lembah. Oke, nanti kita akan ngobrolin lagi berita-berita yang lebih menarik lagi. Masih ada lagi nih. Iya, nanti kita akan kembali lagi dengan berbagai macam berita-berita yang lebih menarik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Nah, ini kita langsung saja bacain berita selanjutnya nih, San. Ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kepeduliannya kepada generasi muda dengan mengajak 100 anak yatim dan kurang mampu dari Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk berbelanja perlengkapan sekolah. Wajah ceria dan ucapan terima kasih yang tulus dari anak-anak menjadi bukti bahwa perhatian kecil dari pemimpin negara dapat menumbuhkan harapan besar bagi masa depan generasi muda Indonesia. Terima kasih untuk pembayaran buku dan peralatan sekolah saya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbagi kebahagiaan dengan mengajak 100 orang anak yatim dan kurang mampu dari wilayah Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk berbelanja keperluan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan usai Wapres meninjau program pemberdayaan perempuan PNM Mekar di lapangan RTH Maron, Banyuwangi pada Senin 23 Juni 2025. Anak-anak yang ikut serta merupakan perwakilan dari 5 desa di Kecamatan Genteng, yaitu Desa Genteng Kulon, Genteng Wetan, Kaligondo, Setail, dan Kembiritan. Masing-masing desa mengirim 20 orang anak. Mereka didampingi langsung perwakilan keluarga dan perangkat desa. Belanja perlengkapan sekolah dilakukan sebagai bentuk nyata sinergi pemberdayaan sosial dan ekonomi. Barang-barang yang dibeli antara lain buku tulis, penggaris, dan pensil warna yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kebutuhan belajar anak-anak tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang sangat kita patut apresiasi dari Wapres Gibran ya, dengan membelanjakan dan mengajak anak yatim untuk membeli buku dan secara tidak langsung juga memberikan pesan kepada para anak yatim untuk rajin-rajin baca buku, karena kan memang yang namanya buku adalah jendela dunia. Betul. Jendela untuk melihat
melihat teknologi apapun itu ilmu-ilmu, Wawasannya. iya wawasan yang lebih luas lagi. Nah ngomongin tentang buku, lu sendiri sering baca buku nggak Sal? Dari gue sendiri sebenarnya sering sih gitu, karena menurut gue buku tuh penting ya gitu. Membaca buku kan bukan cuma tentang apa yang pengen kita tahu gitu, tetapi tentang cara gimana kita melatih logika kita, melatih daya ingat kita gitu. Dan pasti efek dari membaca buku tuh nggak cuma tentang pengetahuan doang tuh, tapi tentang ada cara berpikir kita yang bisa kita kembangkan lagi gitu. Dan kalau dari berita tadi ya, sebenarnya benar gitu, karena harapan dari Bapak Wapres kita ya gitu, Bapak Gibran, itu adalah supaya ini bisa menjadi harapan bagi masa depan Indonesia nantinya gitu, apalagi generasi muda ya gitu, dengan dia rajin membaca buku, dengan dia rajin mungkin menambah wawasan dengan lebih banyak lagi gitu ya, itu bisa membuat atau menargetkan kepada Indonesia Emas tahun 2045 2045 nanti gitu 2045. maksudnya. Nah, buku yang paling lu kayak wah nih Suka banget ya. buku apa? Sekarang gue lagi sering-sering membaca buku itu dari Terelie. Sama dong. Terelie ya. Terelie. Terelie itu walaupun itu novel ya gitu, Yeah. novel yang kayak bisa dibilang fiksi ilmiah lah gitu. Cuman Apa Terelie? Terelie banyak banget, apalagi seriesnya Bumi. series bulan, Bumi dan Bulan itu. Iya. Terus juga ada yang hujan, Ya. terus juga ada yang tentang politiknya tuh. Iya, yang apa tuh namanya? Bandit. Iya Nah, gitu. Bandit. Nah, itu tuh bagus tuh. Bagus banget itu untuk Gua suka banget apalagi sampai udah ngikutin sampai series pulang gua. Iya, series pulang itu kan panjang banget seriesnya. Si siapa Thomas. Iya. Aduh, jadi makin paham lagi intrik-intrik yang mereka lakukan. Iya gitu, maksudnya dengan cara kita membaca novel aja nih, itu kan sangat berefek banyak banget lah gitu dari daya ingat kita, pola pikir kita gitu. Dan itu mungkin hal kecil inilah yang diinginkan oleh Bapak Wapres Gibran gitu, supaya bisa berdampak kepada anak-anak yatim gitu. Nah, nih lanjut aja kita ke berita selanjutnya nih. San. Oke, ini ada berita lagi nih Zar. Ya, jadi ada tentang Bank Indonesia. Ini mencatatkan lonjakan signifikan dalam jumlah penggunaan pembayaran KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS Tap ini berbasis Near Field Communication. Sejak peluncurannya pada tahun 2025 pada bulan Maret lalu, KRIS Tap kini telah digunakan oleh 47,80 atau 8 juta pengguna. Layanan QRIS terbaru yakni QRIS Tap alias QRIS tanpa pindai kode QR kian marak digunakan masyarakat Indonesia sejak diluncurkan pada 14 Maret 2025 lalu. Berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur Bulanan Bank Indonesia untuk bulan Juni 2025, pengguna QRIS Tap sudah mencapai 47,8 juta pengguna. Nah, jadi itu nih Zar, jadi KRIS Tap itu mencapai 47,8 juta pengguna per Juni tahun 2025. Banyak banget ya pakai KRIS ya. Banyak banget. Karena semudah itu sih dan bisa efisien itu gitu. Nggak harus kita ngeluarin capek-capek ngitung duit, ngeluarin duit yang bentuk fisik ya. Tapi kita kayak cuman modal HP aja itu bisa kemana-mana gitu. Bisa belanja, bisa jajan. Pasti ini yang pengguna-penggunanya adalah para Gen Z nih. Iya, yang gak mau ribet ya. Iya, satset. Soalnya dompet terlalu gede gak enak. Iya, enak ya. Apalagi sekarang kan juga semua restoran atau bukan cuma restoran ya, kayak tempat makan, gerobak atau lain-lain pun ini udah pakai KRIS gitu. Iya. Jadi lebih memudahkan dan saking memudahkannya sampai juga boncos keluarnya duitnya. Jadi lebih gampang ya, sama kayak e-commerce tuh. E-commerce kan kayak kita di platform belanja online tuh semakin mudah semakin kita gampang ngeluarin duit. Iya, jadi semakin belanjanya semakin gampang, keluar duitnya jadi makin gampang. Jadi makin boros. Itu sih yang efek buruk yang gue alamin dari adanya KRIS. Tapi ini feeling gue ya, ini kan per Juni tahun 2025 ya. Ini mencapai 47,8 juta. Feeling gue di tahun depan ini pasti bakal naik sih. Karena pengguna KRIS tuh bakal semasif itu, dan juga para UMKM dan lain-lain pun sini sudah menerapkan sistem pembayaran yang sama gitu. Tapi dengan masifnya penggunaan KRIS, menurut lo masih perlu bawa cash nggak? Menurut gue cash tetap tapi buat jaga-jaga sih. Sekarang gue pun menerapkan itu gitu. Gue kayak di dompet tuh pasti ya menyelipkan duit beberapa lah gitu. Kayak berapa adalah minimal. Seenggaknya di dompet tuh ada cash berapa? Tuh minimal kita megang 50.000 menurut gua. Gitu, karena sama sih ya. Iya, karena maksudnya untuk kayak kita tuh paling ribet kalau kita belanja ke suatu makanan yang enggak ada
krisnya gitu, yang hanya bisa menggunakan cash gitu. Iya. Besok kalau misalkan kita pengen parkir motor gitu, parkir kendaraan kan juga pasti kita membutuhkan duit cash juga kan. Iya, 2000 gitu ya. Kayak menurut gue tuh selalu menyelipkan duit cash di dompet itu untuk langkah preventif jaga-jaga lah gitu. Kalau misalkan nanti ada kayak keadaan darurat, kayak misalkan ban bocor mungkin atau kendaraan kenapa gitu, jadi kita punya pegangan lah. Bener banget, karena kan nggak tahu apa namanya, kayak contohnya kayak motor nih yang gampang nih. Lapangan ya. Iya, tiba-tiba ban bocor kan, apa namanya, tukang tambal ban nggak pakai kris biasanya tuh. Iya kan, cuma nerima cash doang kan. Iya. Nah, selanjutnya nih ada informasi yang menarik lagi nih, San. Oke, apaan tuh, Jar? Yaitu sebanyak 15 orang diamankan dari sebuah kontrakan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga lokasi tersebut dijadikan tempat praktek prostitusi online. Penggerebekan dilakukan Satgas Kaktipmas Tegar Beriman yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinsos, dan TNI. Petugas menyisir tiap kamar kontrakan yang telah menjadi target operasi. Hasilnya 12 perempuan dan 3 laki-laki langsung diamankan untuk proses asesmen lebih lanjut. Dalam penggerebekan, sejumlah pasangan non-suami istri ditemukan berada dalam satu kamar. Bahkan salah satu pria sempat bersitegang dengan petugas, bersikeras bahwa wanita yang bersamanya adalah kekasihnya. Namun petugas tetap menegakkan aturan. Nah, ini ada kejadian yang prostitusi online tapi di kontrakan. Iya. Nah, kalau menurut lu, misalnya contohnya kalau lu jadi juragan kontrakannya, ada kasus kayak gitu gimana? Iya. Sebenarnya gue lihat berita ini juga cukup kaget, dan ternyata banyak banget ya 15 orang gitu di sebuah kontrakan dijadiin tempat prostitusi online gitu. Kalau misalkan gue jadi pemilik kontrakannya ya, jujur gue kecewa banget sih, karena kita kan sama-sama tahu lah gitu bahwa kejadian itu atau tindak asusila tersebut itu merupakan di luar dari norma kita lah gitu, norma sebagai bangsa negara Indonesia kan. Nah, hal yang pertama gue lakuin adalah pasti gue bakal marahin orangnya sih, dan gue bakal kasih sanksi sih. Diusir? Dan juga bakal melaporkan kepada aparat sih. Itu udah pasti, sudah jelas banget. Karena kalau misalnya dilihat lagi prostitusi online ini kan udah salah banget ya gitu. Apalagi dia menyewa satu tempat yang dijadikan tempat prostitusi online gitu, sebanyak 15 orang gitu. 15 orang diamankan, ini kan menurut gue jumlah yang sangat banyak loh. Kalau dari lu sendiri, lu ngeliat berita ini gimana nih? Sebenarnya sangat karena kita tidak bisa memungkiri bahwa prostitusi adalah salah satu pekerjaan paling tua di dunia. Iya. Dari zaman dahulu sudah ada namanya prostitusi, Iya. tapi dengan adanya itu kita juga tidak bisa membenarkan bahwa kalau orang harus melakukan prostitusi untuk mendapatkan duit. Iya. Dan kalau menurut gua ya sebenarnya perlu yang adanya langkah preventif dari pemerintah, tapi itu kan ranah pribadi ya. Iya. Sebenarnya di situ. Jadi sebenarnya lebih ke mawas diri masing-masing sih. Kayak contohnya kan kasusnya di kontrakan, berarti yang punya kontrakan harus tahu dong kegiatan yang ada di kontrakan itu. Nah, untuk mencegahnya contohnya melakukan screening itu pekerjaannya, apakah benar prostitusi. Kalau benar mending langsung diusir aja. Jadi ada investigasi lebih lanjut ketimbang terus berlanjut. Ngomongin miris, ada selanjutnya berita yang lebih miris lagi nih, San. Yaitu aksi penganiayaan terhadap orang tua di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terjadi di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang anak tikam ibu kandungnya sendiri menggunakan pisau dapur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala, pundak, serta paha. Seorang wanita parubaya berinisial MI berusia 58 tahun mengalami pendarahan hebat setelah ditikam anaknya sendiri menggunakan pisau dapur di rumahnya di Jalan Makmur, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban dilaporkan mengalami luka di sekujur tubuh akibat benda tajam diantaranya kepala, pundak, serta paha. Sementara warga melalui RT setempat yang mendapat laporan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Lagi-lagi ada anak menganiaya ibu. Nggak bisa berita tentang anak yang durhaka lah bisa dibilang ya. Ini kalau menurut lu langkah, kalau andai kan ini contohnya lu sebagai ayahnya. Nah, itu langkah yang harus lu ambil seperti apa, San? Jujur kalau gue di posisi itu sebenarnya gue bakal bingung sih, karena gue nggak menyangka kalau anak
yang kita besarkan sendiri dari kecil ya gitu, itu berbuat bisa dibilang kriminal terhadap ibu kita sendiri gitu. Nah kalau dari berita ini kan ini terjadinya di Jawa Barat ya gitu. Dan sebelumnya juga pernah terjadi kan. Jadinya ini tuh menurut gue kayak kenapa harus tempat yang sama gitu. Ya walaupun kita nggak bisa membenarkan aksinya ya gitu, tapi kita kan tahu nih kalau misalkan nggak harus menikam deh gitu. Maksudnya seorang anak itu menikam aja udah salah kan ya. Ini menikam ibu kandungnya sendiri gitu. Yang dimana itu berasal dari darah dagingnya sendiri kan. Kita ngomong aja tuh nggak boleh kan kepada ibu gitu kalau secara agama kan. Apalagi kita berbuat kejahatan gitu. Jadinya gue nggak habis pikir sih sama orang seperti ini kok ada gitu. Kalau gue sih ini ya, pertama mungkin kayak kalau anaknya laki-laki gue langsung omongin apa yang ini, yang keresahan yang terjadi di anak. Karena gue nggak, takutnya mereka anak-anak nih memendam perasaan kayak sakit hati dari orang tua. Kadang kan kayak gitu, anak malas ngomong karena dia pendapatnya udah dianggap sepele sama orang tuanya. Kalau gue lebih ingin tahu apa sih motifnya dan kenapa bisa sampai kepikiran buat nikam. Dan itu harus dikaji tuh. Dan gue juga nggak ini sih, tidak membenarkan juga harus menikam. Kan bisa anak ini bisa mawas, dia harus lebih tahu lagi perjuangan orang tuanya, harus disadarkan lagi. Karena namanya orang tua kadang dia suka bekerja di balik layar, jadinya nggak pengen anak tahu, kadang kayak gitu tuh. Jadinya orang tuanya nggak mau pengennya ya udah yang penting anak gua makan aman dah. Nah anaknya juga nggak mau tahu, yang penting gua hidup enak gitu. Nah ini sama-sama yang saling kontradiktif nih. Nah ini harus diselesaikan dengan duduk bersama. Jadinya komunikasi itu menjadi yang paling penting ya gitu, dan yang harus diprioritasin juga gitu. Dan juga dari gua sendiri sih sebenarnya hal ini harus kita harus mendapat teguran atau sanksi dari pihak berwajib gitu. Gak cuma sanksi sosialnya tapi dari sanksi hukuman, karena udah ada undang-undangnya juga kan tentang tindak kekerasan itu. Tentunya dengan adanya kasus ini jadi miris sekali sih. Dan mudah-mudahan kedepannya keluarga dari yang bersangkutan bisa jadi harmonis lagi ke depannya di sana. Jadi yang buat pelaku juga nggak cuma kena sanksi sosial tapi juga ada sanksi dari aparat ya gitu. Maksudnya dari undang-undang yang jelas kan kita sudah ada nih di negara kita aturan dan juga norma yang berlaku, dan semoga itu diterapkan kepada pelaku dan semoga pelaku bisa menjadi jelas ke depannya. Bener sekali. Dan tak terasa kita sudah ada di akhir segmen nih. Akhir segmen, masih ada segmen lagi dong berarti? Iya. Dan segmen selanjutnya ada berita-berita yang lebih menarik lagi untuk kalian simak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih, aman banget sih. Nah ini kita langsung saja ke berita selanjutnya nih. Ada yang menarik banget nih. Apa tuh? Yaitu sebanyak 270 atlet dari berbagai penjuru tanah air bersaing dalam seleksi nasional sepak takraw Piala Menpora 2025 yang digelar di GBK Arena Jakarta. Ajang ini menjadi bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand, sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi atlet-atlet muda berbakat untuk menembus tim nasional. Sebanyak 270 atlet dari berbagai daerah di Indonesia ambil bagian dalam seleksi nasional sepak takraw Piala Menpora 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Dalam kompetisi yang digelar di GBK Arena Jakarta pada Sabtu 21 Juni 2025, peserta berasal dari klub, sentra olahraga, hingga sekolah olahraga yang tersebar di 14 provinsi. Mereka akan berkompetisi dalam 4 nomor pertandingan, yakni regu event putra, regu event putri, double event putra, dan double event putri. Salah satu peserta Seleknas, Ananda Daniel Zamora, menunjukkan semangat tinggi mengikuti ajang ini. Atlet muda berusia 16 tahun dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar, Jakarta, mengungkapkan bahwa seleksi ini sangat penting bagi perkembangan karirnya.
Ia menilai ajang tersebut merupakan pengalaman besar karena memberikan kesempatan untuk bertemu dengan banyak pemain hebat dari seluruh Indonesia. Bagi Nanda, seleksi ini menjadi pelajaran berharga yang dapat menambah jam terbang dan menjadi batu loncatan dalam karirnya. Lebih lanjut, Nanda juga menyampaikan keinginannya untuk bisa bersaing di tingkat nasional dan menembus pelatnas demi mendapat kesempatan membela Indonesia di ajang multicabang olahraga Asia Tenggara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wah, ini kabar yang sangat-sangat baik sekali nih untuk para atlet-atlet takraw terutamanya ya. Sepak takraw ya. Karena dengan adanya seleksi ini menjadi bagian untuk menembus SEA Games dan menjadi pembuktian para atlet-atlet nembus timnas takraw supaya bisa berprestasi di internasional ya, di internasional SEA Games. Nah, ngomongin takraw, lu sendiri pernah main takraw nggak? Gua sebenarnya kalau takraw gue pernah nyoba pas SD sih, karena kayak ada pelajarannya tuh tentang budaya Jakarta lah kurang lebih. Ya ada kayak belajar tentang takraw gitu, dan gue sebenarnya nggak bisa sih karena itu susah banget gitu. Karena kalau kita juggling pakai bola biasa aja, gue tuh udah ngerasa susah ya, apalagi juggling atau bermain bola takraw yang 3 orang terus pakai net begitu tuh, itu kan gue kayak ngerasanya susah loh. Iya, dan juga susahnya lagi itu tuh bolanya tuh bukan bola kayak bola biasa, kayak karet rotan, kan? Iya, rotan dia. Rotan dia ininya tuh. Jadinya tuh pantulan dari bolanya tuh kadang nggak bisa keprediksi. Dan yang kalau menurut gue yang lebih menarik lagi di takraw tuh apa ya? Kita misalnya kan bola atas nih. Pengen ngambil bola atas misalnya salto, tapi di satu sisi kita takut jatuh. Iya, itunya tuh takut jatuh kan sakit juga nih. Nggak, kalau jatuhnya kayak gini nih bisa apa namanya kesleo. Ya apalagi lapangan takraw kan juga nggak sebesar lapangan-lapangan kayak yang volley atau bulu tangkis gitu-gitu kan, maksudnya cukup kecil tapi ada lingkarannya tuh kalau kita mau servis. Nah itunya tuh hal kecil itu tuh yang harus kita tahu sih. Sebenarnya gue juga kalau lihat lagi, gue berharap lebih kepada sepak takraw gitu, karena timnas atau atlet-atlet sepak takraw ini kan sebenarnya selain mengharumkan nama bangsa ya, olahraga sepak takraw ini kan beneran olahraga yang asli Indonesia lah gitu, orisinal dari produk Indonesia kan. Jadi sudah semestinya kita sebagai yang pemilik olahraga tersebut lah gitu, kurang lebih itu bisa membanggakan dan bisa berprestasi kepada Asian Games atau SEA Games nanti nih gitu, karena bisa membuktikan lah kepada negara-negara lain. Bener banget karena sebagai pemilik dari olahraganya jadinya diharapkan para atlet-atlet nanti yang lolos nih bisa membawa medali emas ke tanah air. Amin. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, San. Betul, ada lagi berita nih. Ini bukan tentang atlet nih, tapi tentang seorang ibu muda, Nizar. Jadi ada unit reskrim Polsek Palmerah menangkap seorang ibu muda yang tega membuang bayinya yang baru lahir di Jalan Anggrek, Kemanggisan, Jakarta Barat. Polisi mengungkap tentang motif pembuangan bayi itu lantaran pelaku menutupi aib dan malu melahirkan bayi buah hasil hubungan gelap. Kasus pembuangan bayi baru lahir di Jalan Anggrek, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat berhasil diungkap unit reskrim Polsek Palmerah. Usai ditangkap di kediamannya, pelaku berinisial YAD, seorang ibu muda langsung digelandang ke ruang tahanan oleh penyidik unit PPA Polres Jakarta Barat. Kapolsek Palmerah Kompol Eko Adi menjelaskan, pengungkapan berawal dari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi yang mencurigai gerak-gerik pelaku yang membawa sebuah tas dan kemudian meninggalkan lokasi dengan tangan kosong. Berbekal petunjuk tersebut, pelaku yang merupakan warga sekitar pun langsung diamankan di rumahnya. Menurut Kapolsek, motif pembuangan bayi tersebut lantaran pelaku malu melahirkan anak hasil hubungan gelap. Pada saat bayi tersebut diamankan, berdasarkan info dari masyarakat yang pertama kali menemukan kondisinya saat itu bayi tergeletak di jalan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian di dekat semak-semak. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada tas plastik warna biru. Untuk motifnya menurut hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu merasa malu dan juga takut karena telah melahirkan bayi hasil hubungan gelapnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji penjara dan terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Cukup miris sebenarnya gitu kalau tadi kita melihat beritanya. Jadi ada seorang ibu ya ditangkap karena dia membuang bayi gitu.
pasti ada alasan kan dia membuang bayi tersebut kan, karena tadi kan sudah dijelaskan kalau dia membuang bayi karena malu dan juga pengen menutupi aibnya gitu, karena dia setelah melakukan hubungan gelap lah dengan seseorang. Sebenarnya cukup miris karena seorang bayi itu kan lahir dari darah dagingnya dia sendiri ya gitu, dan juga seorang bayi ini kan lahir suci lah gitu, suci tanpa dosa, dan harusnya ini bisa dijaga dengan selayaknya gitu. Nah kalau misalkan dari lu nih, lu ngebayangin ada seorang ibu yang melahirkan bayi nih dari hasil hubungan gelap, tapi langsung dibuang nih, itu lu ngeliatnya gimana, Jar? Aduh, kasihan sih sebenarnya, karena kan namanya anak dia nggak bisa Memilih, memilih mau dilahir di keluarga kaya, keluarga hubungan gelap, keluarga hitam, keluarga putih. Waduh, iya, rasnya ya. Iya. Nah, keluar masuk keluarga. Keluarga, nanya. Keluarga. Keluarga. Nah itu kan anak-anak nggak bisa milih, jadinya apa ya, di kasus ini anak nggak bisa disalahkan kan, namanya bayi juga, dan kasihan juga sih. Dan salah satu mencegahnya adalah ya jangan berhubungan gelap. Itu sebenarnya ya nggak ada cara lain lah sebenarnya gitu. Ya jangan, kalau belum siap ya jangan aneh-aneh. Tindak gitu. asusila-nya itu sih yang sudah, jadinya dia dari awalnya udah salah ya untuk melakukan hubungan gelap, dan yang dia menanggung akibatnya lah gitu. Jangan mikir enak-enaknya aja, tapi begitu dapat gak enaknya malah karena nafsu atas jadi nafsu itu bisa membunuhmu. Iya benar. Sebenarnya gue juga kurang sepakat sih dengan istilah adanya bayi haram ya gitu, karena menurut gue semua bayi itu lahir dengan suci gitu. Benar. Kalau misalkan haram pun ya itu dari perbuatan ibunya gitu, bukan seorang bayinya gitu, karena bayinya pun ya dia belum mendapat dosa apapun kan pas dia lahir ini nih. Itu jadi berita ini tuh cukup ya, walaupun kita udah pernah mendengar berita yang serupa sebenarnya, tapi kayak berita ini nih kalau kita lihat lagi tadi cukup miris ya gitu. Dan gue sih berharap kedepannya nggak ada peristiwa seperti ini lagi gitu, nggak ada kayak peristiwa ibu membuang anak atau ibu melahirkan bayi hasil hubungan gelap dan lain-lainnya sih. Itu yang gue harapin sebenarnya. Nah lo kalau ada di kasus kayak gitu gimana? Sebenarnya nggak mungkin, karena gue bukan seorang ibu gitu. Enggak, maksudnya kalau andai kata misalnya lo amit-amit berhubungan gelap dan sampai terjadian seperti itu, lo gimana? Sebenarnya bingung sih di posisi itu, tapi kalau gue lihat lagi, apapun itu, kalau tindakan membuang bayi atau membunuh bayi ya itu sangat tidak dibenarkan sih dalam norma kemanusiaan atau dengan agama ya gitu. Nilai agama itu merupakan hal yang tidak dibenarkan gitu, dan langkah yang gue ambil adalah ya gue nggak bakal melakukan tindakan itu sebelumnya gitu. Jadinya tidak melakukan hubungan aja ya. Jadinya langkah preventif yang harus kita ambil gitu. Kalau dari lu pasti juga sama kan, kayak nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Iya pastinya gue nggak juga, pasti udah ada pemikiran buat nggak melakukan hal tersebut, karena ya harus pinter-pinter. Ya namanya melakukan hal yang aneh-aneh pasti ada akibatnya nih. Ada asap, ada api. Jadi sesuatu tuh pasti ada ada akibat yang akan didapatkan. Ada sebab akibatnya lah ya. Gitu. Ya jadi intinya ya kita udah dewasa harusnya tahu konsekuensinya lah ya. Benar. Harus lebih dewasa lagi. Nah kita lanjut ke berita selanjutnya nih San. Kisah inspiratif tentang bisnis peternakan domba dan kambing datang dari pria muda Murpen, usia 30 tahun, lulusan S2 yang berasal dari Kampung Citundun Masjid, Desa Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Berkat ketekunannya, Murpen berhasil mengembangkan usaha peternakan yang menghasilkan ratusan juta rupiah dalam setahun. Seorang pria muda lulusan S2 bernama Mupren, warga Kampung Citundun Masjid, Desa Banjarsari, Kecamatan Warugunung, Kabupaten Lebak, Banten, berhasil menjawab tantangan dunia kerja dengan mengembangkan usaha peternakan domba dan kambing miliknya. Usaha ternak ini telah dijalani sejak beberapa tahun terakhir dan telah berkembang dengan pesat. Mupren memiliki berbagai jenis domba dan kambing yang siap dijual. Bahkan kini, ia juga mulai memelihara sapi dan kerbau. Kisah suksesnya bermula dari hobi memelihara kambing sejak masih di bangku SMP. Saat itu ia sering diajak oleh sang kakek untuk mengembala kambing.
Dari sanalah cintanya terhadap dunia peternakan muncul. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Mupray memutuskan untuk menekuni dunia usaha dengan membangun peternakan domba dan kambing secara profesional. Usaha tersebut ternyata menghasilkan. Dalam setahun, omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sebenarnya saya suka dengan domba gitu kan, sama kambing. Karena waktu kecil SMP ya dibawa menggembala sama kakek. Menggembala sama kakek. Setelah lulus kuliah 2015-2016 tuh kuliah ya, mamang punya domba gitu kan, ngurusin domba cuma nggak bisa ngejual. Akhirnya saya iseng pasarin gitu kan, ada yang ngejual tuh, ada yang beli, maksudnya ada yang beli gitu kan. Saya ke medsos gitu kan. Nah jalan 1 tahun saya nyoba bikin kandang di belakang rumah orang tua, langsung tuh sekitar 15-20 ekor tuh 1 tahun itu. Kayaknya ini prospeknya bagus gitu kan, menurut saya prospeknya bagus ya, karena lihat kondisi di kampung ya, banyak sawah gitu kan, banyak sawah, banyak rumput, terus banyak limbah yang bisa dimanfaatkan untuk pakan gitu kan. Dan setiap tahun pasti ada yang kurban gitu, makanya saya menekuni domba gitu kan, menekuni domba sama kambing. Untuk pemasaran, dirinya mengaku menggunakan berbagai jejaring sosial. Dirinya semakin terampil dalam menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk menjual hewan ternaknya. Usaha yang dirintisnya ini bukan hanya memberi penghasilan bagi dirinya sendiri, namun juga memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar yang terlibat dalam proses peternakan. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Nah, ini kisah yang sangat inspiratif banget dari salah satu warga di daerah Lebak, Banten. Bisnis ternak ya? Ternak. Lu ini nggak familiar nggak dengan ternak domba, sapi? Pernah nggak berkunjung ke daerah? Betul ya, karena sebenarnya gue juga cukup familiar karena kakek gue pun yang ada di Manado ya gitu, dia juga mempunyai peternakan itu, kambing, sapi, domba gitu. Jadinya gue juga cukup kebayang gitu dengan ada berita tadi ya. Tapi yang gue salut adalah kalau misalnya kakek gue ini kan dia emang bisa dibilang hobi dan juga karena udah berpengalaman ya gitu di bidang tersebut. Nah kalau seorang pria ini kan dia tuh lulusan S2 berasal dari kampung gitu, dan dia menerapkan ilmunya kepada atau ke kampungnya gitu. Dia itu membangun bisnis peternakan domba dan juga kambing gitu. Yang gue salut adalah untungnya ini bisa ratusan juta rupiah ya dalam setahun. Itu gimana bertahun-tahun, dan gimana kalau bisnisnya semakin hari itu semakin berkembang gitu. Itu keren banget sih, keren banget. Tapi kalau lu sendiri, lu ada apa ya, jiwa-jiwa pebisnis gitu gak sih? Kalau nggak, lu ini dah, yang gampangnya lu pernah nggak ada pengalaman yang gimana caranya gue harus ngasilin duit dari usaha kayak jualan gitu. Ini kan apa ya, menurut gue terlalu berat nih, kayak kambing, domba. Lah ya. Iya. Kalau lu ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau gue paling kalau misalkan jiwa wirausaha ya, itu gue cuma di makanan sih. Gitu. Itu pun pas gue masih sekolah dulu ya, pas SMP lah kurang lebih gitu. Jadi gue tuh menumbuhkan jiwa kewirausahaan karena adanya pelajaran tersebut gitu. Dari guru gue tuh kayak mewajibkan para siswanya tuh untuk melakukan wirausaha gitu. Dan itu bebas tuh, disuruh pilih apa aja. Nah gue memilih jualan makanan. Dibandingin siswa yang lain, yang lanjut tuh adalah cuma gue doang tuh gitu, yang kayak setiap harinya tuh masih tetap jualan gitu. Paling setelah itu gue nggak ada jualan lagi sih. Paling wirausaha gue cukup di situ doang. Wah, menarik banget nih. Dan kita lanjut ke berita selanjutnya aja. Betul, ini ada berita lagi nih. Jadinya tentang budidaya pohon kelapa nih, Zar. Jadi ada budidaya pohon kelapa genjah. Ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan jumlah pohon kelapa sebanyak 200 tanaman dengan panen buah sebanyak 200 butir per tahun. Ini bisa menghasilkan pendapatan kotor sebesar 320 juta rupiah per tahun untuk kelapa muda dan 400 ribu rupiah atau 400 juta untuk kelapa tua. Meningkatkan pendapatan warga trans itu akan semakin besar. Hal ini berdasarkan data yang dipaparkan oleh Ismail Maskromo dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional saat rapat bersama dengan Kementerian Transmigrasi dan PTPN 1 di kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta pada 23 Juni 2025.
Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga menuturkan agak kaget melihat tingginya nilai ekonomi dari budidaya pohon kelapa genjah. Berdasarkan paparan, dengan luas lahan 1 hektar, dengan jumlah pohon kelapa sebanyak 200 tanaman, dengan panen buah kelapa 200 butir per tahun, bisa menghasilkan pendapatan kotor sebesar 320 juta per tahun untuk kelapa muda dan 400 juta untuk kelapa tua. Menurut Menteri Viva, jika dibudidayakan di kawasan transmigrasi, tentu akan meningkatkan pendapatan transmigran dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. Dalam budidaya kelapa genjah ini diharapkan bisa bersinergi dengan BRIN dan juga PTPN 1. Sebagian besar kawasan transmigrasi adalah sentra produksi beras, sehingga sangat memungkinkan kita bisa lebih meningkatkan partisipasi aktif dan kolaborasi di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Karena setelah saya berkeliling itu, tanah kita ini sangat luas dan sangat subur, dimanapun bumi dipijak, di situ tanaman bisa tumbuh. Lebih lanjut disampaikan untuk model bisnisnya lebih baik memakai sistem inti plasma. Untuk lebih memberdayakan transmigran dan warga setempat, sistem inti plasma bisa menjadi alternatif yang tepat. Lahan dan tenaga kerjanya sudah ada sehingga tinggal pengolahan dan manajemennya yang lebih modern. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah itu dia beritanya tuh Zara. Jadi kalau tadi kita sebelumnya ngomongin tentang bisnis peternakan nih, ini ada lagi tentang budidaya pohon kelapa genjah di kawasan transmigrasi. Dan ternyata mendapatkan untung yang cukup besar ya. Bisa mencapai 320 juta per tahun sampai 400 juta per tahun nih. Wah itu menarik banget sih ya. Kan yang namanya wirausaha kan butuh mental ya. Gua untuk mencapai hal seperti itu masih belum kepikiran dan nggak bisa membayangkan karena gua selama ini yang namanya untuk berjualan nggak begitu tertarik dan nggak berpengalaman juga di situ. Dan ini sangat sangat inspiratif sekali, apalagi di daerah transmigrasi. Transmigrasi kan orang yang dari Jawa keluar ke daerah. Nah itu jadi jadi bisa menginspirasi orang-orang yang di Jawa kan nih ya kita akuin lah Jawa nih udah terlalu banyak sekali penduduknya. Jawa sentris. Iya terlalu Jawa sentris dan daerah-daerah yang lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya itu butuh juga orang-orang yang yang lebih SDM yang lebih unggul lagi, terutama dari jalur transmigrasi ini. Dan ini menjadi inspirasi buat orang-orang agar ikut program transmigrasi nanti. Iya betul. Gue juga sebenarnya ngelihatnya dari berita tadi gue juga cukup kurang familiar dengan pohon kelapa genjah gitu, karena kita cukup familiar dengan pohon kelapa sawit ya mungkin. Dan itu bisa dijadikan bisnis gitu. Dan ini ada pohon kelapa genjah yang ada di kawasan transmigrasi gitu. Dan ternyata untungnya sangat banyak banget ya gitu. Ini menarik sih untuk kita kaji lebih dalam lagi nantinya gitu ke depan. Tapi ngomongin kelapa, lu suka nggak minum kelapa? Aduh. Kelapa. Sebenarnya suka sih, tapi gue tuh lebih suka yang sudah di udah kemasan gitu lah, ya gitu kemasan gitu. Karena kalau misalkan yang kayak motong dulu sekarang tuh ribet sih. Ya kan dipotongin sama orangnya. Ya kalau ada orangnya, ya kalau nggak ada kan kita motong sendiri tuh. Ya motong sendiri berarti lu metik sendiri dong. Ya kan kadang-kadang ada yang jatuh, ada yang ini. Oh berarti lu nyuri gitu jatuhnya. Tapi kalau lu doyan. Doyan banget, apalagi pas dikeruk itunya ya. Iya, apalagi kan yang bikin enak lagi tuh minum kelapa, makan kelapa itu setelah olahraga. Itu seger banget. Habis lari, biasanya tuh juga apalagi kan kemarin-kemarin ini kan ada Jakarta International Marathon ya. Dan itu pasti di event manapun itu pasti refreshment-nya tuh minuman kayak kelapa seperti itu. Dan itu emang kelapa itu bisa membalikan energi tubuh yang udah hilang karena olahraga itu jadi itu manfaatnya tuh besar banget dari kelapa. Tapi kalau tadi lu tau gak sih kayak jadinya ini ada kelapa diparut, kepala digaruk. Bisa nggak? Ayo. Coba. Kelapa diparut. Gimana? Nih, kepala digaruk. Iya. Kelapa diparut. Coba yang cepet. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk.
kelapa di Garut. Ya, Bodoh amat ah. langsung kan, tapi kan emang ada kelapa di Garut kan. Iya, Garut jadi dodol dong. Ada 2 Garut dong. Aduh. Oke, itu dia berita terakhir untuk hari ini, Sat. Iya, nggak kerasa banget ya. Nggak kerasa banget karena seru-seru banget nih berita-berita hari ini. Tapi sebelum diakhiri kita akan dengerin dulu pantun-pantun paling seru dari Isan. Betul. Udah ada pantunnya? Udah ada dong. Oke. Pantun hari ini, Isan. Jalan-jalan ke pasar ikan. Cakep. Perginya ke Gunung Fuji. Asik. Melihat Azhar dan Ihsan. Asik. Hanya di apa kata Genji. Asik. Oke, itu dia untuk acara hari ini. Saya Azhar. Dan saya Ihsan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.